Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat kasih Tuhan, saya terus berharap dan terus berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sahabat kasih Tuhan, terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati oleh setiap tayangan video yang boleh kami tayangkan. Ya, sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai yaitu prinsip yang harus dipegang di dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu, sahabat yang kasih Tuhan, jangan salah pegang prinsip ya. Karena ketika salah pegang prinsip ya, yaitu taruhannya keluarga kita, hubungan pernikahan kita, itu akan menjadi taruhannya, sahabat yang kasih Tuhan. Sehingga banyak orang yang mengalami kegagalan dalam keluarga dan rumah tangga oleh karena mungkin pegang prinsip ya. Ada uang, abang disayang, tetapi tidak ada uang, abang ditendang. Ya, sahabat kasih Tuhan, mari kita akan melihat yaitu pembahasan melalui hambanya Evangelis Dotoni mengenai prinsip yang penting yang harus dipegang di dalam kehidupan suami istri dan kehidupan keluarga sehingga keluarga akan tetap utuh walaupun mungkin banyak tantangan atau goncangan terjadi. Mari kita akan simak bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Saya mau tanya, jawab dengan jujur ya Thomas. Ya. Nah, dalam hidupmu itu tentang cinta itu nomor berapa Thomas? Wah, ini cinta itu nomor 1, Pak. Nomor berapa? Cinta akan Tuhan nomor 1. Intinya cinta itu nomor 1, Pak. Ini berhubungan bukan tentang Tuhan Thomas. Ini tentang suami istri atau pernikahan. Nah, kalau tahap menurut pernikahan, Thomas, cinta ya, itu nomor berapa? menurut saya cinta itu nomor 1, Pak. Menurut Thomas, cinta itu nomor berapa? Nomor 1, Pak. Kalau menurut saya nomor 2. Oh, kenapa Pak Daud? Suatu kali guru saya ngajarin saya, Thomas. Iya. Menurut kamu, Tony, cinta itu apa? Nomor berapa? Ini cinta tentang suami istri, Thomas. Iya, Pak Daud. Cinta itu nomor 2, Tony. Oh, Cinta itu bisa belajar karena waktu. kalau cinta, oh ya. Cinta itu datang dan pergi karena waktu. Tetapi yang nomor 1 dalam hidup ini adalah keyakinan dan prinsipmu yang harus kamu pegang, dibawa sampai mati. Amin. Nah, saya mau tanya, orang kalau sudah menikah, Thomas, Ya. Thomas ya, sudah menikah, kalau waktu baru menikah, itu cinta setengah mati, betul? Betul. Tapi kalau sudah punya anak 2, 3, 5, yang dikhawatirkan bukannya cinta lagi, jadi teman malahan. Teman untuk bicara, teman untuk ngobrol, betul atau Mas? Betul. Orang kalau sudah menikah, umur di atas 50, akhirnya jadi apa? Kayak teman, Thomas. Iya, teman hidup ya. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, secantik-cantiknya wanita, dikatakan cantik dan cinta, itu 3 bulan, Thomas. 3 bulan ya, Pak. Cantiknya kayak apapun. Setelah 3 bulan, yang penting bisa diajak bicara. Suka dan duka. Nah. Betul nggak, Thomas? Betul. Nah, makanya cinta itu nomor 2, tetapi keyakinan dan Nomor prinsip 1. itu nomor 1. Nomor 1, ya. Karena cinta kita bisa belajar karena waktu, Thomas. Ya. Betul?
Betul. Betul? Betul. Dan cinta datang dan pergi, bertambah atau berkurang, itu karena waktu. Karena waktu. Tetapi satu hal, keyakinan dan prinsip dibawa sampai mati. Nah itu. Keyakinan dan prinsip dibawa sampai apa, Mas? Sampai mati, Pak. Sampai mati. Nah itu. Kalau kita nikah hanya makan cinta. Nanti anak-anak lapar, Pak. Siapa yang setuju angkat tangan? Siapa yang setuju pendapat saya angkat tangan? Betul? Betul? Betul. Mas? Betul, Pak. Betul? Betul, Pak. Nah, tetapi keyakinan itu dipegang sampai mati, betul, Mas? Betul, Pak. Nah, makanya saya tanya sama guru saya. Dia tanya, cinta itu nomor berapa, Tony? Saya ngomong sama Thomas, ya nomor 1 lah. Guru saya ngomong tidak, nomor 2. Berarti coba kita sama dulu ya. Kenapa? Karena cinta bisa belajar karena waktu. Datang dan pergi juga karena waktu. Waktu. Bertambah dan berkurang juga karena waktu. Karena waktu. Betul? Betul. Betul? Betul. Tetapi keyakinan prinsip dibawa sampai mati. Gitu, Thomas. Yes. Apapun, ada orang yang mempertahankan nikahnya walaupun suaminya ngaco kayak apapun karena satu prinsip untuk anak. Betul? Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, ada orang mempertahankan rumah tangga karena apa? Karena keyakinan dan prinsip firman Tuhan, Thomas. Yes. Makanya, dan ingat, Thomas, memang kalau nikah hanya modal cinta. Tidak. Ingat, acara pernikahan juga bayar. Betul? Betul. Betul. Betul? Betul. Makanya keyakinan prinsip, itu keyakinan bicara apa prinsip? Yaitu prinsip hidup bertanggung jawab. Prinsip hidup untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik. Betul, Amin. Thomas? Amin. Makanya dari kecil itu guru saya ngajarkan falsafah hidup. Nomor 1 adalah keyakinan dan prinsip hidup. Yes. Sepakat, Pak. Ketaatan itu bicara tentang apa? Prinsip. Kesetiaan bicara apa? Prinsip. Prinsip. Nah, bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik itu adalah prinsip. Mempertahankan pernikahan yang sakral, prinsip. Prinsip. Nah, makanya dari kecil itu saya diajar tentang prinsip dan keyakinan hidup, Thomas. Amin. Nah, makanya cinta itu nomor 2. Yes. Ya puji Tuhan, sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh diberkati mulai setiap firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Penyesus Don Tony ya mengenai yaitu prinsip yang harus dipegang ya di dalam sebuah pernikahan atau sebuah keluarga. Sahabat kasih Tuhan ya, karena itu ternyata memang keyakinan dan prinsip itu adalah yang utama ya yang harus dipegang. Bukan berarti di dalam kehidupan rumah tangga ya cinta tidak penting ya. Cinta juga penting sahabat dikasih Tuhan, tetapi cinta bukan segala-galanya ya. Karena cinta itu bukan hanya sekedar perasaan sahabat dikasih Tuhan ya. Cinta itu juga harus berbicara masalah komitmen ya. Kalau cinta hanya berbicara masalah perasaan ya, perasaan cintanya hilang, rumah tangganya bubar sahabat dikasih Tuhan ya. Ya, pasti akan bubar. Kenapa? Karena banyak orang yang berkata aku sudah tidak cinta lagi, makanya aku bercerai. Ya, kalau dalam keluarga, dalam rumah tangga hanya berbicara masalah cinta, itu tidak bisa. Karena itu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga harus ada yang namanya prinsip ya dan juga komitmen. Nah, soal kasih Tuhan ada beberapa komitmen yang harus dimiliki agar
kehidupan rumah tangga menjadi kuat, ya. Bahkan kehidupan rumah tangga atau pernikahan akan menjadi pernikahan yang abadi. Sahabat yang kasih Tuhan, yang pertama adalah komitmen yang total, ya. Ketika menikah itu harus memiliki komitmen yang total, baik komitmen kepada Tuhan, juga komitmen kepada pasangan. Sahabat yang kasih Tuhan, makanya sahabat yang kasih Tuhan, ya, Paulus di dalam Efesus membandingkan pernikahan dengan hubungan Kristus dengan gerejanya. Ya, bagaimana Kristus rela berkorban untuk jemaatnya, untuk gerejanya. Jadi gereja di sini berbicara masalah jemaat, ya, bukan berbicara masalah gedung, ya, tetapi berbicara masalah jemaat. Jadi pernikahan itu harus memiliki komitmen total, seperti Kristus dengan jemaatnya. Itu hubungannya seperti itu, sahabat kasih Tuhan, ya. Bagaimana Kristus rela mati bahkan ketika kita dalam keadaan dosa. Jadi demikian juga dalam keluarga, dalam pernikahan harus rela berkorban, ya, harus rela berkorban, mungkin berkorban perasaan, ya, berkorban waktu, dan berkorban semuanya. Dan ini adalah hal yang penting, ya, komitmen total Kristus kepada kita untuk bersama kita dalam hidup dan mati, menunjukkan kepada kita jenis komitmen total di mana pernikahan Kristen akan didirikan. Nah, ini adalah komitmen yang didasarkan kepada cinta yang tak henti-henti. Jadi kalau mencintai itu, ya, bukan hanya sekedar perasaan. Makanya Tuhan memberikan cinta kepada kita dengan cinta yang agape. Ya, cinta yang agape itu adalah cinta yang tanpa menuntut. Ya, kalau kamu mencintai, aku mencintai. Kalau kamu tidak mencintai, aku juga tidak mencintai. Wah, itu tidak bisa sama kesimpulan. Jadi cinta agape adalah cinta yang tidak pernah menuntut. Aku mencintai dalam keadaan apapun. Makanya di dalam janji pernikahan, ya, ada janji aku bersedia menerima engkau sebagai istriku atau sebagai suamiku, ya, sebagai pasanganku yang sah, dan akan mencintai dan mengasihi baik dalam keadaan susah maupun senang, ya, dalam keadaan sakit maupun sehat dan lain sebagainya. Jadi itu adalah komitmen total. Dan yang kedua, sahabat yang kasih Tuhan, ya, yang harus dimiliki adalah komitmen eksklusif, ya. Jadi untuk menerima pernikahan sebagai perjanjian suci berarti juga harus bersedia membuat komitmen eksklusif dari diri kita kepada pasangan pernikahan kita. Ya, itu berarti seperti janji pernikahan untuk meninggalkan semua orang lain dan menjaga hanya untuk dia selama kita bersama-sama tentunya. Ya, selama hidup berkeluarga, berumah tangga, sampai mau memisahkan. Ya, jadi ini adalah janji pernikahan, dan ini sangat-sangat penting sekali. Itu juga termasuk yaitu menjaga supaya apa? Supaya tidak mencemarkan diri dengan apa? Dengan hubungan selain dengan suaminya, ya, selain dengan suaminya. Itu adalah komitmen eksklusif kepada diri sendiri untuk memberikan hidupnya hanya untuk suaminya atau hanya untuk istrinya saja. Sahabat kasih Tuhan, yang selanjutnya, yang ketiga adalah komitmen berkelanjutan. Ya, menerima pernikahan sebagai perjanjian suci juga berarti bersedia membuat komitmen berkelanjutan untuk pasangan pernikahan kita. Bahwa waktu akan membuat hal-hal ini, termasuk penampilan dan juga perasaan. Betul, sahabat kasih Tuhan, ya. Ketika muda mungkin, ya, istrinya dilihat cantik, ya, menarik, suaminya, ya, ganteng, menarik, dan akan terus menyukai. Tetapi bagaimana ketika semuanya bisa berubah, ya, mungkin juga penampilannya berubah, mungkin juga kekuatannya berubah, kesehatannya berubah. Apakah
komitmen berkelanjutan itu masih tetap ada. Ya sahabat, saya pernah membaca satu kisah ya, dimana kisah ini menceritakan tentang kesetiaan seorang suami. Ya, istrinya ini dia mengalami sakit, dan sakitnya itu sudah bertahun-tahun ya, tetapi suaminya terus tetap setia ya, dia merawat, dia menjaga, dan suaminya adalah seorang pengusaha ya. Dan kemudian dia memutuskan ya untuk memindahkan kantornya agar lebih dekat dengan rumahnya ya, dengan tujuan supaya dia bisa lebih banyak untuk memantau istrinya yang sedang sakit ya. Ketika pagi ya, dia akan menyediakan makanan, kemudian dia akan membawa istrinya untuk membersihkan mungkin kotoran gitu ya, dan kemudian dia harus lap badannya, dia harus bersihkan, dan dia lakukan bertahun-tahun ya. Dia lakukan semua itu dengan penuh ketulusan. Kenapa? Karena dia memegang satu prinsip bahwa dia harus menerima istrinya, bukan hanya ketika dia sehat, tetapi bahkan ketika dia tidak berdaya. Dan pada waktu itu anak-anaknya sempat berunding dan kemudian berbicara kepada ayahnya ya. Mereka berkata, ayah izinkan kami untuk merawat ibu ya, supaya ayah nanti bisa mungkin menikah lagi, supaya ada yang bertanggung jawab untuk ayah ya. Tetapi jawaban ayahnya luar biasa sahabat. Dia berkata bahwa aku sudah cukup hidup bahagia dengan ibumu, dan aku tidak butuh lagi orang lain. Ya itulah sahabat ya, komitmen yang harus dimiliki dalam sebuah pernikahan ya. Jadi jangan hanya mau menerima hal yang baik saja dalam sebuah pernikahan, bahkan harus mau menerima kondisi yang buruk sekalipun ya. Jadi kisah tadi menunjukkan bagaimana kondisi yang buruk sekalipun tidak mengubah sebuah komitmen dalam sebuah pernikahan. Nah, ini hal yang luar biasa sahabat kasih Tuhan. Karena itu komitmen itu sangat penting dimiliki dalam sebuah pernikahan. Tanpa komitmen, ketika ada persoalan, ketika ada masalah, bahkan ketika situasi tidak baik, semuanya bisa berubah. Ya sahabat kasih Tuhan, demikian ya hal yang boleh saya sampaikan ya, mengenai satu kesaksian yang mungkin bisa menjadi berkat, bisa menumbuhkan komitmen sahabat ya di dalam membangun sebuah kehidupan dalam keluarga, baik suami maupun istri. Ya demikian sahabat kasih Tuhan, hal yang boleh kita terima hari ini kiranya menjadi satu hal yang penting ya, untuk membangun kehidupan keluarga dan kehidupan rumah tangga, sehingga keluarga dan rumah tangga Kristen akan tetap kokoh walaupun ada badai yang akan senantiasa menerpa. Prinsip yang harus kita pegang, di mana firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itu harus berjuang bagaimana kita kembali terus bisa membangun dan bahkan mengalah. Semoga kasih Tuhan, demikian pembahasan hari ini. Semoga menjadi berkat. Jika sahabat terberkati melalui pembahasan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, saran dan masukan, sehingga
channel ini boleh berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.